Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta, dan pada kali ini saya ditemani oleh Ultivit. Ini adalah salah satu bisnis saya dengan partner mantap jiwa. Dalam satu Ultivit ini kan masuknya jamu, herbal, dan satu ini mengandung kurkuma domestika, sari cuka apel, madu gula sitrat. Wah, mantap jiwa lah pokoknya. Dan ini diminum bisa sekali sehari, apalagi kalau pakai es batu. Tapi mau pakai biasa pun sebenarnya ya nggak apa-apa. Nah, jadi kita akan kali ini membahas mengenai sebuah infeksi yang terjadi karena hal yang sangat sepele. Masih ditemani dengan laptop legendaris saya. Dengan masih Windows 7. Ya udah di end ya, udah dimatikan ya sih. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai urinary tract infection atau infeksi saluran kemih, UTI atau ISK. Infeksi saluran kemih itu adalah infeksi yang terjadi pada saluran kemih. Woi, jelas. Apakah infeksi saluran kemih? Langsung dicek di sini. Itu ada ginjal, ya kan? Terus habis itu dari ginjal ada yang namanya ureter. Dari ureter akan muncul namanya vesika urinaria atau kandung kemih sampai akhirnya terjadi namanya uretra. Nah, ISK itu dibagi menjadi dua dari posisi ini. Dari posisi yang di sini dibagi menjadi dua, yaitu bagian atas dan bawah. Infeksi atas itu artinya terjadi di bagian atas dari vesika urinaria, yaitu dari ureter dan pucuknya vesika urinaria dan si ginjal. Kalau bawah itu vesika urinaria, si titis sama uretra itu sendiri. Nah, yang paling bahaya adalah ISK yang bagian atas, karena ginjal ini kan terkoneksi dengan arteri dan vena yang besar-besar. Akibatnya nanti kalau misalkan bakteri menembus ginjal, otomatis ada potensi bakteri ini akan menembus pembuluh darah kita. Dan yang menyebabkan terjadinya urosepsis dan akhirnya menyebabkan shock septic, yaitu beredarnya bakteri di dalam darah sehingga menyebabkan infeksi di pembuluh darah dan infeksi masif sistemik dan menyebabkan shock sepsis, yaitu infeksi masif di seluruh tubuh, dan itu bisa berujung pada kematian. Nah, infeksi saluran kemih itu jujur gejala awalnya itu adalah mirip-mirip sama gejala tipoid, mirip-mirip ya, bukan. Jadi yang pertama, kalau bagian bawah, infeksi yang bagian bawah dia nyeri anyang-anyangan. Jadi anyang-anyangan tuh kayak mau pipis tapi nggak bisa pipis. Itu awal mula gejalanya. Artinya sudah mulai ada bakteri yang masuk di situ. Dan biasanya ini terjadi karena dia kurang minum dan nahan kencing. Jadi karena hal sepele dia kurang minum, akibatnya kan banyak urin yang tertampung di vesika urinaria, dan akhirnya urin-urin ini kan akan tumbuh kembangnya bakteri. Dan uretra kalau pada cewek ada yang namanya uretra cewek sama cowok itu kan panjang yang cowok. Nah, akibatnya kan bakteri bisa masuk tuh, akhirnya masuk ke tumbuh di situ karena subur. Urin yang tidak dibuang itu adalah tempat subur bagi bakteri. Nah, gejala awalnya itu anyang-anyangan, mau pipis tapi ketika dipipisin nggak keluar. Terus yang kedua gejalanya akhirnya pipis sakit. Pipis keluar dikit-dikit tapi tiap pipis tuh nyeri, kayak digesek gitu nyerinya. Nah, kalau cowok kerasa banget tuh. Nah, kalau cewek, tahu nggak kenapa ISK lebih sering terjadi di cewek? Karena uretra cewek itu lebih pendek daripada cowok, dan itu terbuka, jadi otomatis lebih mudah bakteri untuk masuk. Nah, itu yang gejala berikutnya. Dan akhirnya rasa buang air kecil yang kayak kita kan kalau pipis kayak rasanya lega, ya kan, rasa lega itu ada reseptornya. Tapi ketika kita infeksi saluran kencing, kayak ada yang ganjel. Nah, itu ciri awalnya. Nah, ciri kalau udah berat, nggak diurus dengan baik, terjadi terus-terusan, akan ada yang namanya demam. Demamnya itu supaya beris, naik, turun, demam, hilang, muncul, dan itu berhari-hari. Sampai akhirnya nanti muncul namanya mual muntah. Mual banget, muntahnya itu parah gitu. Terus nyeri kalau suprapubik. Jadi nyeri atas perut bagian bawah. Jadi kan perut dibagi 9 kuadran, suprapubik itu bagian perut bagian bawah. Nyeri di situ. Kalau dipencet tambah nyeri. Itu kalau infeksi yang bagian bawah. Kalau infeksi saluran kemih bagian atas, dia nyeri ketok ginjal. Jadi kalau ginjalnya diketok nih. Nah, madep sana. Nyeri ketok ginjal tuh kayak gini. Kita giniin. Orang normal tuh nggak akan sakit. Tapi kalau orang sakit ginjal diginiin, wah nyeri dia, jerit-jerit. Itu nyeri ketok ginjal, monggo. Itu biasanya nyeri kalau infeksinya sakit. Infeksinya sudah di bagian ginjal. Nyeri batu ginjalmu di situ. Dan itu orang kalau udah nyerinya di ginjal itu sampai mau duduk aja sakit banget. Udah kayak berangkang aja udah sakit. Nah, penyebab ISK itu paling sering gara-gara ya itu sering nahan kencing, kurang minum,
Nah, makanya kalau kamu sudah ada warning dari tubuh kayak anyang-anyangan dan kencing rasa nggak tuntas, tolong minumlah, minumlah air putih. Minum. Kalau kamu nggak minum, berat dan bahaya buat tubuhmu, ya kan? Kecuali kalau kamu ada kelainan gagal ginjal dan hipertensi, itu minumnya harus diatur oleh dokter terkait. Tapi kalau misal orang normal itu harus minum. Kedua adalah kamu perhatikan warna air kencing, itu penting. Kalau warnanya kuning banget, itu berarti kandungan bilirubinnya itu tinggi, sehingga kuning warnanya, urobilinogen. Nah, jadi yang terjadi adalah kamu harus membuat kencing ini menjadi kuning muda atau jernih. Itu artinya kamu cukup minum. Tuh. Dan kedua, buat cewek dan cowok yang berhubungan seks, tolong banget dong kalau berhubungan seks yang bersih. Jadi dibersihkan dulu. Kenapa? Kita nggak tahu organ kelamin kita itu kotor, belum apa-apa langsung asal colok, mak jebos, des masuk. Kita nggak tahu ini bakterinya apa, dan kita tahu cewek itu uretranya kecil, pendek, sehingga ketika kamu masuk ini rentan banget bakteri. Jadi bisa jadi UTI, keputihan, dan terjadi infeksi-infeksi vagina yang bagian lain. Jadi setiap mau berhubungan seks, bersihkan dulu alat kelaminmu, jangan asal cubles bos, karena impact-nya ke depannya akan bahaya. Dan yang ketiga, orang yang suka memakai pakaian dalam yang ketat-ketat. Nah, dan akhirnya keringat menjadi tidak bisa keluar terjebak di situ. Selain itu akan menimbulkan jamur, ya, kayak jamur di selangkangan itu banyak, dan itu akan menyebabkan UTI juga. Nah, dan jujur ya, perawatan untuk UTI urinary tract infection itu udah ada SP-nya, namanya SP urolog, dokter SP urologi, ya urolog. Dan asal teman-teman tahu, perawatan UTI itu atau ISK kalau tidak tuntas itu mahal bos, mahal. Nah, biasanya menginfeksi itu bakteri, jadi antibiotik dosis tinggi. Kalau misal infeksinya masih di bagian bawah, yaitu ISK, yang bagian bawah yaitu di bagian uretra, itu kulturnya gampang. Tinggal kita lihat kultur urin, jadi kita lihat cek urin lengkap sama cek darah lengkap. Itu pemeriksaan penunjang pertamanya. Sama kedua, cek urin lengkap sama cek darah lengkap. Kita lihat di urinnya ada banyak bakteri atau gambaran-gambaran leukosit atau sel darah merah, atau makan ada darah. Kalau ada darah berarti eritrosit yang tinggi, disesuaikan dengan cek darah lengkap. Biasa kalau ada UTI dia leukositnya meninggi. Nah, kalau misalkan sakitnya udah sistitis atau radang kandung kemih, itu cek namanya kita ini misalkan kandung kemih kan di suprapubik, kita ambil pakai jarum, tas terus dicari. Itu namanya kultur bakteri. Harusnya kandung kemih itu dia tidak ada bakteri karena steril. Tapi kalau misalnya ada bakteri berarti udah ada infeksi. Nah, kalau sampai ke ureter, sampai ginjal, itu bahaya banget. Bisa septik dan itu bisa merusak kerja nefron dan akhirnya terjadi gagal ginjal, itu bisa. Nah, dilansir dari www.mayoclinic.org, komplikasi ketika kapan harus komplikasi yang bisa terjadi pada cewek, ISK, gak harus cewek. Yang pertama adalah infeksi yang muncul terus, terutama pada wanita yang sering mengalami 2 atau lebih infeksi saluran kemih pada jangka waktu 6 bulan. Jadi selama 6 bulan jika mengalami infeksi saluran kemih 2-3 kali, itu bahaya. Kedua adalah komplikasi berikutnya adalah terjadinya kerusakan ginjal akibat infeksi yang akhirnya naik ke atas, ke infeksi saluran atas, dan itu bisa menyebabkan chronic kidney disease. Yang ketiga adalah pada cewek yang ISK-nya terus-terusan, itu akan meningkatkan memicu bayi lahir prematur pada orang hamil. Karena ketika ada infeksi dan itu sampai ke atas, itu bisa memicu kontraksi pada rahim. Ketiga, kalau pada cowok itu bisa terjadi struktur. Jadi uretra, penisnya kita tuh uretra, di dalam di dalam penis itu ada uretra, ada saluran sperma sama uretra. Ya kan? Itu bisa menyempit karena sel-sel radang dan itu terjadi struktur dan akhirnya buat pipis jadi sakit, dan itu rata-rata disebabkan oleh bakteri paling ganas, Neisseria gonorrhea, kencing nanah. Itu bisa menyebabkan UTI panjang. Yang berikutnya, komplikasi paling akhir ketika infeksi mencapai pembuluh darah yang besar, septik.
Nah, ini ada saran selain dari saya, ini aku bacain sumbernya jadi biar kalian ngerti sendiri. Dari yang pertama adalah dari www Mayo Clinic ORG. Pertama adalah minum banyak air, terutama air putih, ya, terutama air putih, sesuai dengan berat badan masing-masing, kecuali pada orang gagal ginjal dan pada gagal jantung kiri yang kandungnya membesar. Normalnya 30 ml kali jumlah berat badan, sampai air pipismu itu bening atau kuning jernih. Nah, kalau di Mayo Clinic itu sempat disarankan minum jus cranberry. Tapi sebenarnya penelitian masih mendebatkan hal ini. Ini untuk cewek, ini untuk cewek. Ini untuk cewek. Untuk cewek tolong banget kalau bersihin alat kelamin ketika habis pipis, jangan dari belakang ke depan tisunya, tapi dari depan ke belakang. Jadi kita tahu bahwa cewek itu kan uretranya pendek. Kalau kamu bersihin dari belakang ke depan, berarti kamu membawa bakteri di anal, yaitu Escherichia coli, masuk ke dalam vagina dan uretramu, dan itu bahaya banget. Yang betul dari depan ke belakang. Jadi dari uretra atau vagina bersihin ke belakang, jangan sampai depan ke belakang ke depan. Keempat adalah kalau bisa sehabis kamu berhubungan seksual, pipis. Empty your bladder. Jadi kosongkan kandung kemihmu segera mungkin setelah kamu berhubungan seksual, untuk mencegah ada timbulnya bakteri yang dari uretra untuk naik ke kandung kemih. Jadi biarkan urin yang membasmi bakteri-bakteri yang muncul akibat sexual intercourse. Kita kan nggak, jadi gini ya buat kawan-kawan terutama cewek ya. Ini penis. Penis itu kan kulit ya, bukan mukosa. Kalau vagina itu mukosa, bos. Ya kan? Begitu kamu masuk, Pak, jebrot, kita nggak tahu nih penis ini tuh membawa bakteri apa aja. Kita nggak tahu si cowok ini bersih apa enggak. Kalau si cowok ini jarang bersihin penisnya, terus begitu masuk, berat ini bawa bakteri banyak banget. Harapannya, dan bakterinya ketika vagina kan, di vagina ada sistem pertahanan tubuh, ya kan, cairan-cairannya yang membuat akhirnya bakteri-bakteri ini mati. Cuman di atasnya vagina itu ada uretra. Kalau ternyata ini sampai ke atas, sampai ke kelenjar kencingnya, itu bisa infeksi. Nah, makanya habis berhubungan seks diharap si cewek ini pipis dengan harapan bakterinya keluar semua, disapu sama urinnya. Maka kalau habis berhubungan seks, tolong jangan langsung tidur, kencing lah, kosongkan bladdernya. Dan itu aja kalau dari saya. Banyak minum, jangan sampai nahan pipis, terutama orang yang kerja kantoran. Bahkan ketika kamu beser pun, pipiskan, keluarkan. Karena orang yang kamu belum tahu kan rasanya orang nggak bisa kencing, sakit banget, dan akhirnya harus di kateter. Tahu kateter? Saya pernah masang kateter. Jadi kateter tuh kalau cowok ini titit ya, penis, terus kateter selang tuh dimasukin lewat sini, tembus sampai kandung kemih, terus pipisnya lewat kateter. Itu sakit banget. Kalau di cewek sama, lebih pendek dia, masuk di bagian atas. Mau di kateter? Mau. Kalau nggak mau di kateter, tolong jaga pola hidupnya. Dan tolong kurang-kurangi minuman energy drink. Karena minuman energy drink itu bisa memacu jantung dan berlebihan dan bisa kedepannya nggak bagus buat ginjal. Dan itu juga nggak bagus buat saluran kemih kita. Tolong ya. Dan buat para cowok, tolong. Anda tahu kan bahwa cewek ini saluran kemihnya sangat-sangat terbuka, ya kan? Kalian kalau punya kontol, tolong dijaga kebersihannya. Jangan cublak-cublak sini doang. Tolong dijaga kebersihannya, gitu kan? Gitu. Itu karena kulit. Karena apa? Mungkin kalian aman-aman aja penisnya, karena kalian kan kulit. Tapi kalau pada cewek itu tidak ada perlindungannya selain vulvanya doang. Pertahanannya tubuh cewek selain itu adalah si pubisnya, rambut pubes, alias jembutnya itu. Kalau dipotong terlalu botak, yang terjadi adalah tidak ada pertahanan sama sekali. Kan bulu-bulu itu kan sebenarnya untuk menahan debu dan menahan yang lainnya. Nah makanya buat para cowok kalau pipis ya tolonglah dicuci, mandi yang bersih, ojo kempros asui. Nah itu sih kalau dari aku ya. Semakin kamu tidak bisa menjaga area kebersihan kelaminmu, semakin tinggi potensimu kamu kena infeksi saluran kemih. Pengen kontolmu bosok, ora gelem, tolong sing resik.